sebagai Feni ini sebenarnya calon ibunya Trio GJLS, tapi karena satu dan lain hal ada konflik di dalamnya, mereka tidak setuju dan disitu Sophia nanti harus ngomong. Oh ya. Kalau aku Hifzi berperan sebagai Hifzi. Hifzi ini anak kedua di 3 bersaudara yang aneh ini. Dan saya ini jadi MC dangdut dan Hifzi adalah anak yang sangat luar biasa. Gue memerankan Tio, bapaknya Trio GJLS yang mau nikah lagi tapi ditentang oleh 3 anak-anak ini. Karena ngerti kenapa mereka ngiri kayaknya. Karena calon istrinya mantep. Karena Aku Rena berperan sebagai Yuni, pacarnya Hipsi yang baik tapi beti sama tolol. Jadi banyak sabarnya di sini. Berperan sebagai apa? Iya, sebagai apa? berperan sebagai apa? Saya pawang hujannya. Ya mungkin ini kan tadi bisa dibilang kalian memerankan karakter lagi. Boleh kan? Dari Ken ya, saya. Gantian aja. Pertanyaannya apa? Ya udah jawab aja terus. Ya, jadi kalau kita itu awalnya ketemu Mas Indra, tadi itu salah. Oh, makanya Perannya apa? Oh, saya Rigen, berperan sebagai Rigen. Di sini karakternya saya jadi anak pertama, terus saya pawang hujan, profesinya ceritanya. Gitu. Jadi ya masih dekat-dekat sama kehidupan pribadi lah. Sebenarnya kan saya juga agak bisa lah untuk pawang hujan. Mana hujan? Kan di luar, kadang kita indoor, jadi bisa bertahan. Dengan sama Marara dong. Kenapa? Saudara sama Marara. Cuman beda guru aja sih kita. Apa? Bukan ini celananya. Media ya jaga jadi deh. Mantap. Ya, sampai mantap lagi. Bisa. Sebagai apa? Sebagai apa? Halo, nama saya Rispo, saya berperan sebagai Rispo di sini. Kerjaannya apa backgroundnya? Oh, backgroundnya Rispo ini keturunan Betawi, tapi ada keluarganya beberapa yang Ambon. Jangan. Jauh. Berat badannya di film itu Hobi. Question berikutnya. Jadi udah ini Kenapa kamu nangis? apa? Nangis. Mau Oh ya. buktiin aja bahwa dia bisa acting. Bukan. Enggak, gua tuh apa ya kayak terharu aja gitu GJLS akhirnya bisa sampai sini juga gitu. Bisa punya film, bisa ditonton teman-teman gitu. Awalnya kan itu apa namanya? Kita bikin juga cuma buat senang-senang biar kita senang terus akhirnya bisa sampai sini ya terharu aja gitu karena emang ngerjain ini dari awal pakai hati gitu jadi sampai sekarang mutanya juga masih ada harap-harap cemas gitu ditambah tadi gua ngintip-ngintip media pada ketawa-ketawa gitu kayak seneng aja gitu bisa GJLS bisa ada di sesuatu yang lebih besar kayak film ini. Ini film pertama lu apa pernah? Ini kalau film secara pribadi bukan film pertama tapi film pertamanya GJLS. Ini kan film pertamanya GJLS. Mungkin ada kesulitan tersendiri nggak sih? Trio GJLS ini. Kalau aku sih paling ya karena ganjil genap paling kan itu paling saya itu karena udah punya anak jemput jam 9 tuh biasanya tidur Kak. Nah kalau syuting udah agak malam kayak Yang itu maksudnya. Tangannya. paling susah tapi sebenarnya satu itu karena Rispo ini sering banget improve ya. Itu kesulitan kita semua. Nah itu kesulitan semua case kayaknya. Rispo ini sering banget improve. Bahkan dia improve itu kadang bukan untuk kebutuhan film, untuk kebutuhan menghibur kru. Jadi dia untuk kru tuh ngelakuin apa aja mau. Tapi dia juga suka ini loh, ngadu domba saya sama kameramen saya. Dia adu domba sama dia. Ya benar. Wah ini Kalau lu apa? Challenge-nya apa? ya aku ini ya aku kan sebagai pemain film.
Nah, kendalanya karena kita terlalu lama berteman, sering kerja bareng dan kebiasaan bercanda, ada hal-hal kan film, jantung dari sebuah film adalah dramanya kan, jadi kita harus menjaga ceritanya itu biar ceritanya tetap jalan. Ada scene-scene drama yang tensinya emang tinggi gitu, sementara kita kebiasaan beberapa hari sebelumnya bercanda itu, tapi harus dijalankan, harus diselesaikan prosesnya, jadi itu agak susah aja gitu untuk serius, untuk berdrama gitu, tapi kan ya akhirnya bisa juga alhamdulillah. Gen, Menteri Jelas yakin ini gak ngalahin agak lain nih 9 juta lebih atau malah ngalahin Jumbo nih gimana? Ini bener gak sih? Kalau iya itu Tuhan yang tahu. Kalau kita sih kalau misalkan emang bisa ya alhamdulillah gitu. Tapi yang kalau target saya sebenarnya bukan saya nggak ada angka tinggi lah. Saya yang penting suka dulu aja orang-orang mulai kenal sama GJLS. Yang belum kenal sama GJLS, yang kenal makin sayang sama GJLS. Itu dulu aja. Karena ini film pertama kita pengen memulainya dengan sesuatu yang membahagiakan. Jadi film keduanya itu baru kita bisa bermain lebih enak lagi. Bagaimana? Nat, ini Nadia, ini untuk film komedi. Ya, ada kalau data ya. Kalau by data. Tapi by data itu jelas ada. Science ini ya mas ya. Science, karena kebetulan genrenya scientific comedy, jadi jumlah penonton bisa dilihat dari by data gitu. Karena terakhir followers ada macam-macam sini datanya. Ya kalau kita lihat Ernest sama Rian kan, film Rian itu posisi pertama sekarang, film Ernest posisi ketiga, agak lain karena Rian Suci 1 juara 1, Ernest juara 3. Dan di film ini produser kita yang bikin sucinya itu, yang bikin kompetisi mereka itu, insya Allah by data kita di atas mereka. Kalau emang polanya seperti itu, ya. Tapi itu kita buat nyenengin kita aja. Untuk Nadia, Nat, ini film komedi pertama apa gimana atau gimana? Bareng sama Menteri Jelas? Ini film komedi pertama aku bersama GJLS dan ternyata absurd banget. Ada keseruan apa? Keseruannya Pas di lokasi syuting. Keseruannya belajar untuk menahan ketawa di saat scene-scene yang sangat drama dan harus menangis di depan orang-orang ini. Kalau Abu Cek ini gimana Abu Cek? Apanya? Mengimbangi mereka setengah mati. Ya gue pernah syuting sebelum American, tapi secara grup GJLS ini pengalaman pertama. Berbahagia gue diajak Monty, ditelepon setelah 12 tahun gak kerja bareng sama Monty itu, Cek, ayo kita bikin film tergoblok tahun ini katanya. Hah? Maksudnya? Nggak, pokoknya lu ikut gini, kirim skenario-nya. Dia baca, oke, komedi gini. Begitu ketemu mereka, kita mulai reading, barulah gue salah. Udah kontrak. Jadi akhirnya gue harus mengimbangi mereka. Kesulitannya luar biasa karena kalau skenario-nya tuh skenario drama. Disini gue bilang komedi ini smart. Bahwa adegan drama itu begitu dilakukan adegannya malah jadi lucu. Tingkat kesulitan yang sangat tinggi ya, seperti tadi Ipsi bilang, mereka aja yang udah lama berkawannya, ya kan kadang-kadang emosi. Coba yang gue, ya. Jadi, tapi pengalaman baru dan pengalaman yang luar biasa. Dan ini pertama kali dalam hidup gue sebagai aktor punya film posternya blur, ya kan? Terus bloopers dijadikan bagian dari adegan yang ditayangkan. Jadi ini melanggar semua norma-norma yang gue belajar dari 37 tahun. Jadi terima kasih. Santai buat kesempatan. Santai Cek. Om Bucek udah pantas ada di sini. Tadi
kan ada adegan nyanyi sama Om Bucek. Itu suara sendiri atau kalau ke Om Bucek kan suara asli tuh. Kalau Bucek itu suara asli. Suara asli. Pokoknya aku nyanyi cuma kalau syuting sama Pak Monty. Tapi itu dikasih taunya setelah syuting. Dikasih tahunya setelah syuting beres Tadi dikasih tahu nanti ada take vokal ya. Take vokal apaan? Enggak, yang adegan itu nanti kalian aja kan itu kan lagunya mereka nih, lagunya Ibsen kan. Ya udah kita syuting aja kan ada lagunya. Nanti lu take vokal ya. Ini lain lagi urusan. Jadi banyak pengalaman atau kejutan-kejutan yang ada sepanjang produksi ini. Tapi genrenya banyak kan jadinya kan. Ada drama keluarga, ada komedi, ada horor, ada musikal juga ada. Ada animasi, Ada animasi Benny. Benny kan mukanya kayak kartun. Itu green screen loh. Kalau Kak Rena nih, gimana nih Kak? Kesulitan main sama mereka nggak? Sulitan ketawa tuh iya. Sulit untuk drama sambil ketawa tuh iya. Sama ya nggak pusing aja, seneng banget akhirnya bisa bareng Pak Monty, apalagi komedi bareng mereka juga, itu benar-benar kayak ya seneng aja sih yang happy banget sih. Kalian di lokasi syuting malah jadi stres gak sih bergaul sama trio gitu sini? Stresnya malah sembuh kayaknya deh. Bareng nggak stres ya, soalnya pakai stres. Teman-teman, ini last question ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kenapa sih masyarakat Indonesia harus nonton GJLS tahun ini? Kenapa harus supaya Karena kalau enggak nanti nyesel. betul. Karena film ini memberikan experience yang berbeda dibanding menonton film-film yang pernah ada sebelumnya gitu. Jadi ya alangkah lebih baik menjadi bagian dari sejarah film aneh di Indonesia. Ada yang 3D ya? Kenapa harus nonton film? Saya nggak yakin sensasi nonton film ini itu bisa terjadi terulang 2 kali. Gini, misalnya pun kita bikin film yang kedua, misalnya pun kita bikin film sequel, energi yang ada di film pertama ini nggak akan bisa diulang. Jadi mesti nonton untuk capture sensasi energi perdananya GJLS di layar lebar. Indra? Ini adalah film pertama di dunia yang komedi berbeda. Nah, berbedanya apa? Harus nonton. Dan saya bisa klaim ini adalah film pertama di dunia yang boleh disebut? Nggak pakai otak. Yang nggak pakai otak. Boleh Pak, semua boleh. Nggak boleh cuma marah nonton film ini. Ini boleh promo? Oke, ayo. Halo, teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa saksikan film GJLS Ibuku Ibu-Ibu Mulai tanggal 12 Juni 2025. Siap goblok seluruh Indonesia. Ya, kita foto dulu ya. Kita foto dulu, boleh lebih berapa? Boleh lebih berapa? Menghadap kiri semua dulu, menghadap kiri, boleh silakan.